teman-teman sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwasannya moderator kita kemarin Mbak Anta Fairul belum bisa join pada kesempatan hari ini. Jadi digantikan oleh adiknya Julia Pikanti atau Yaya, Bapak Nasir Romuan. dan dan teman-teman, Anak sebenarnya lebih jago jadi penyiaran kita daripada moderator. Jadi kalau misalnya ada yang kiranya aneh-aneh, mohon dibantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan yang SO. Dari pembahasan SO udah selesai. Sekarang kita lanjut ke WO dulu ya. Boleh di share screen kebetulan. Nurmala, boleh di share screen. Kak Nurmala, ada kendala nggak buat share screen? Bentar ya teman-teman, nunggu tulisnya dulu. Halo, maaf ya teman-teman, tadi ke belakang sebentar. Udah kelihatan nggak? Udah kelihatan. Terus buat jaga-jaga juga, mungkin boleh dikirim yang ini ya, yang apa namanya, gambaran buat di-share-nya. Gini ya. Yang link dong, itu apa sih? Suaranya kecil, Pres. Yang link Google Doc, Nurmala. Biar teman-teman juga bisa lihat lewat device-nya masing-masing. Kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Kalau dari Google Doc nggak bisa, Chrome-nya lagi bermasalah. Oh gitu. Teman-teman lewat ini aja kelihatan kan ya teman-teman. Cuma ini rada. Mungkin nanti Kenapa Nurmala? mungkin nanti kalau misalnya Kirin masuk, mungkin langsung dialihkan ke Kirin, biar bisa diakses juga. Kalau gitu tunggu sebentar ya, aku coba hubungin kiri dulu. Oke. Dia sebentar lagi masuk kok.
Teman-teman sambil menunggu, kita kalau misalnya kita lewat share screen yang dari Nurmala tadi, teman-teman pada bisa baca nggak? Bisa ya? Um, Kalau pada bisa baca, kita mulai dari yang sini dulu. Nanti ketika kirim udah masuk, kita bisa ambil share ini yang Google Docs-nya. Oke, teman-teman, kita mulai aja dari yang WO, Opportunities Business. Boleh scroll ke bawah. Ini yang, bentar. Oh ini ya, yang sebelahnya yang Jabodetabek paling pojok nih ya, yang mengedukasi generasi muda sebagai prioritas dan lain sebagainya. Yang itu bukan sih, yang opportunity business? Iya benar yang itu. Oke. Ada, kita punya 4 strategi teman-teman yang diusulkan sama teman-teman Jabodetabek. Nggak ada lagi ya ke bawahnya, yang normal itu aja. Iya, cuma itu doang, Pres. Oke teman-teman, apakah ada yang dirasa kurang suka? Apa namanya? Dari 4 poin ini, yang strategi opportunity business. Mungkin masih ada yang ganjel gitu ya, Pres ya? Ya mungkin ada yang ini kok caranya di sini sih kayaknya nggak gitu deh, atau oh ini redaksinya kurang tepat, atau ini bisa di merge. Atau ada yang kurang jelas, mungkin boleh ditanyakan teman-teman. Kayaknya ini udah masuk ya kirimnya, Pres. Kenapa Nurmala? Kayaknya kirimnya udah masuk deh. Oh kirimnya udah masuk. Oke, ini berarti di sama kirim ya. Oke. Oke, makasih ya Nurmala. Ya, sama-sama. Ya, bisa dicek ya teman-teman di link di box-nya. Oke teman-teman udah ngebuka semua yang Google Docs yang dikirim di chat.
Oh sorry teman-teman, ini opportunity weakness. Ini ada 8 poin, punya Jabodetabek sama punya Jabar. Pertama, mengedukasi generasi muda sebagai prioritas utama. Kedua, digitalisasi literasi keuangan syariah. Yang ketiga, kolaborasi dengan pelaku pasar. 4, menyediakan sarana pelatihan perencanaan keuangan syariah. Terus, yang satu yang punya Jabar mengikuti seminar dari lembaga keuangan untuk mengatasi rendahnya pemahaman perencanaan keuangan. Kedua, lebih realistis dalam menjalankan perencanaan keuangan. Ketiga, memaksimalkan inovasi teknologi dalam perencanaan keuangan. Pres, tadi ada yang angkat tangan dari LKTI. Mutia. Oke, boleh dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin sedikit ingin menambahkan aja. Jadi tadi kan kemarin itu sempat ada penambahan di bagian weaknesses-nya ya. Nah, mungkin bisa dibuat juga weakness and opportunities-nya. Karena kemarin kan ada di poin 4 itu yang kredibilitas yang mengenai sistem itu kan. Nah, mungkin bisa dijadikan weakness opportunities kan ada digitalisasi gitu loh. Mungkin bisa dibuat poin opportunities dan weakness-nya juga. Itu yang kemarin ya, Mutia. Iya, tapi dibuat poin opportunities dan weakness-nya gitu, karena kan belum ada sepertinya. Nanti yang itu berarti gabungan dari poin FOWO gitu kan, kita ngegabung kan. Ini yang sekarang kita kayaknya liatin, kita coba mencocokkan dulu apakah strategi yang ditawarkan teman-teman ini udah cocok atau belum. Nanti kita langsung setelah ini udah selesai kita coba mencocokkan juga poin FOWO, terus FOWO dan TF TW-nya teman-teman. Ngerti nggak? Iya. Terima kasih. Nanti poin-poin penambahannya kita selesaiin kok. Cuma kita selesaiin yang ini dulu yang kemarin disarankan oleh teman-teman. Menurut teman-teman, apakah ada yang kurang tepat atau yang ingin ditanyakan kepada para pengusul? Mungkin screen-nya juga bisa ke bawah karena yang Jabodetabek nggak kelihatan nih di screen-nya. Yang Jabar maksudnya. Iya. Boleh, silakan Dela. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pres Ana mau menanyakan terkait rekomendasi dari Jabar. Yang pertama, untuk WO-nya itu mengikuti seminar dari lembaga keuangan untuk mengatasi rendahnya pemahaman perencanaan keuangan. Itu kalau menurut pandangan pribadi itu tidak bisa dijadikan sebagai strategi gitu. Mungkin strategi ke masyarakat bisa gitu untuk penekanan dari cukup kalau menurut Ana 1, 2 itu masuknya ke nomor 1, mengedukasi gitu. Karena yang 1 dan 2 ini pelakunya masyarakat, bukan stakeholder. Lalu yang ketiga, memaksimalkan inovasi teknologi dalam
nomor 3 masuknya ke nomor 2 gitu, digitalisasi literasi keuangan syariah. Ya, kita bisa memaksimalkan gitu, atau kan nanti di nomor 2 kita bisa menambahkan, memaksimalkan digitalisasi literasi keuangan syariah gitu. Seperti itu, Pres. Kon. Oke, terima kasih Bella. Teman-teman Jabar, apakah teman-teman Jabar apakah ada yang ingin ditanggapi atau teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat? Bisa. Ya. Yang Jabarnya belum ada ya di roomnya? Teman-teman dari Jabar. Iya, belum ada. Oke teman-teman, sorry tadi dapat telepon dari Eko. Tadi sorry ya, udah sampai mana ya? Tadi dari Jabodetabek ngasih saran. Terus ini Yang tanggapan dari Jabar, tapi yang Jabarnya belum ada nih di room. Oh, Jabarnya belum ada di room. Iya. Tapi menurut teman-teman yang lain, apakah saran dari Jabodetabek itu cocok buat buat di merge aja ke poin 1? Ya, aku ulangin ya. Jadi tadi saran dari Adela Jabodetabek itu poin 1 sama 2 itu bisa masuk ke yang poin 1. Terus yang di atas ya yang Jabodetabek. Terus yang poin 3 ini bisa masuk ke digitalisasi. Bener gitu kan ya, Adela? Ya. Tuh, nah dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dulu nggak? Karena dari yang Jabarnya juga nggak ada gitu. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain setuju sama sarannya Kak Dela, bisa. Bagaimana wahai teman-teman semua? Apakah kita merge aja atau enggak? Tuh kata Syauki setuju. Setuju Yang ya. lainnya gimana? Aku tunggu 1 menit kalau misalnya nggak ada opsi berlawanan. Mungkin kita merge aja kali ya teman-teman. Oke, Haikal setuju.
teman-teman dari Kalbarteng, Ahmad Ahda, atau teman-teman LKTI lainnya, apakah teman-teman pada setuju? Oke, pada setuju ya, udah lewat 1 menit. Jadi boleh silakan di-merge aja. Apa namanya? Kirian yang poin nomor 1 sama nomor 2 dia Jabar itu kayaknya emang udah apa namanya? Udah masuk ke poin nomor 1-nya Jabodetabek. Jadi dihapus aja Pres Ajul. Bentar. Perlu ganti redaksi nggak sih teman-teman? Yang poin nomor 1 Jabodetabek. Tadi yang dari Jabodetabek katanya langsung masuk aja Pres ke poin 1 sama 2. Jadi yang poin dari Jabar itu ya dihapus. Yang dihapus nomor 1 sama 3 kan ya, Kak? Nomor 1 sama 2 Jabar itu dihapus. Terus yang nomor 3 jadi poin digitalisasi. Udah masuk kan ya Pres di poin digitalisasi? Iya, punya Jabar yang nomor 2 ini ya. Jadi dihapus semua gitu, Kak? Kurang lebih Yang gitu. Jabar? Dihapus semua aja ya? Iya. Perlu ada, nggak perlu ada ini, nggak perlu ada penggantian redaksi teman-teman buat merge-nya. Sepertinya perlu. Oke, ya silakan. Mau saran? Iya, mungkin untuk apa? Mungkin kalau yang saya tangkap, mungkin ini nanti bisa dijelaskan dulu kalau maksud poin 3 ini lebih mungkin inovasi teknologi dari segi sistem. Mungkin kan berbeda ya, karena tadi kalau di poinnya Jabodetabek hanya menyebutkan digitalisasi untuk literasi saja, bukan untuk dari sistem perencanaan keuangan itu sendiri gitu. Mungkin bisa jadi dua idea itu boleh digabung, cuma ya tadi redaksinya. Oke, berarti bukan cuma digitalisasi literasi, cuma juga sistem sistem teknologinya ya. Mungkin kalau misalnya dari Jabodetabek yang poin 2-nya ini lebih ke kayak contoh mengedukasi secara digital. Nah, kalau yang dari Jabar mungkin bisa lebih ke kita ngomongin kayak e-wallet dan lain sebagainya gitu nggak sih, Mutia? Iya, betul-betul seperti itu. Jadi mungkin bisa kita merge aja teman-teman digitalisasi literasi keuangan syariah dan juga mungkin inovasi sistem teknologi gitu. Apakah ada usul redaksi yang lain? Atau ini mungkin redaksinya kurang tepat? Boleh teman-teman. Kalau gini gimana Kakak? Gimana? Ini yang ngomong tadi begini ya? Iya, Pres. Izin masuk Pres. Kalau redaksinya seperti itu dikhawatirkan berarti dari segi digitalisasi maupun inovasi lebih ke literasi. Sedangkan kalau yang disampaikan oleh Jabar itu yang inovasinya untuk sistem perencanaan keuangan gitu. Jadi asalnya digitalisasi literasi keuangan syariah dan inovasi sistem teknologi dalam perencanaan keuangan syariah. Seperti itu. Setuju ya teman-teman ya. Setuju.
kita ada poin lain nggak teman-teman yang kayaknya perlu dikritisi gitu dari yang opportunity to weakness. Sebelumnya kalau boleh tanya, Dela sama teman-teman Jabodetabek yang lain, ini kolaborasi dengan pelaku pasar maksudnya gimana sih? Gimana, Pres? Yang poin nomor 3, kolaborasi dengan pelaku pasar. Kalau yang kalau yang mana sih? Kalau yang di sebelahnya, kalau yang untuk XO-nya itu kan kolaborasi sesama pemangku kebijakan. Lalu kalau yang untuk OW-nya itu untuk pelaku pasarnya aja. Jadi kita lebih memperluas dalam kolaborasi. Kalau memang pemangku kebijakan mungkin lebih ke ini ya, Pres ya. Memang tugasnya. Tapi kalau seandainya pelaku pasar kan, setidaknya kita memberikan feedback kembali kepada mereka kalau seandainya mereka ikut mendukung dalam literasi keuangan dan perencanaan keuangan syariah itu sendiri. Sebentar, Ana buka dulu materinya. Terus kalau untuk kolaborasi pemangku pasar ini, sebentar. Yaitu bermaksud berbagi tanggung jawab dengan pelaku pasar dalam rangka mendidik masyarakat gitu, Pres. Dalam rangka Sebagai mendidik masyarakat. ya sebagai langkah persuasif dan dalam kerangka untuk menumbuhkan pasar. Jadi setidaknya dengan kita ikut mengajak pelaku pasar itu sendiri, kita berharap ketika kita mengedukasi masyarakat itu setidaknya ada kepeningkatan dalam kita untuk menumbuhkan pasar gitu. Gitu kira-kira. Mungkin teman-teman ada pandangan lain terkait itu. Oke, teman-teman mungkin sedikit ya, aku ingin menyampaikan karena kita udah masuk ke poin strategi. Jadi sebenarnya sepahamku ketika briefing kemarin, ini kita udah harus mulai sedikit lebih spesifik. Jadi ini kan kayak sebenarnya masih ada beberapa poin yang kelihatannya masih cukup umum gitu. Mengedukasi generasi muda sebagai prioritas utama, terus kolaborasi dengan pelaku pasar. Nah ini mungkin secara redaksi juga bisa dibikin jadi lebih spesifik biar nanti ketika kita masuk ke poin rekomendasi setelah strategi ini kita bisa lebih mudah buat menyusunnya gitu. Jadi mungkin teman-teman dari Jabodetabek, Dela, Siti boleh redaksinya dibikin jadi dibikin jadi lebih spesifik gitu. Kalau misalnya kolaborasi dengan pelaku pasar untuk tadi memberikan pemahaman itu boleh silakan dimasukkan gitu. Jadi dibikin lebih spesifik aja. Mungkin redaksinya kayak tadi mungkin ya, Pres. Tapi kalau seandainya teman-teman mau nambahin atau mau ngurangin boleh banget nih. Kalau enaknya mana nih, Pres? Kolaborasi dengan pemangku pasar dalam rangka mendidik masyarakat atau berbagi tanggung jawab dengan pelaku pasar dalam rangka mendidik masyarakat? Boleh pelan-pelan ya. Oke. Sorry. Kolaborasi dengan pelaku ya, pelaku atau pemangku? Kalau pemangku kayaknya rada aneh deh. Pelaku pasar dalam rangka mendidik masyarakat. Oke, gitu aja. Apa harus dijabarin lagi seperti yang tadi Ana jabarkan? Harus lebih spesifik lagi. Kalau lebih spesifiknya mungkin seperti ini, Pres. Kolaborasi dengan pelaku pasar dalam rangka mendidik masyarakat
sama kayak tadi. Cuma bedanya di sini dengan langkah persuasif dan dalam kerangka menumbuhkan pasar. Oke, contohnya siapa aja? Mungkin bentar. Sebenarnya mungkin cukup sih kayak gini dia. Nanti apa namanya pas udah tadi emang selanjutnya apa dia? Kalau misalnya kamu mau tambahin lagi. Udah sih Pres, sampai sebenarnya tuh redaksi awalnya seperti itu. Cuma pas waktu diskusi sama regional, ini terlalu kepanjangan gitu. Jadi di-cut aja gitu. Gitu. Oke. Teman-teman apakah ada yang perlu dikritisi dari poin nomor 3? Itu ada yang nanya, Pres. Dari Eka Mana Rani. Rani. Pelaku ya, pasar dalam perencanaan keuangan ini contohnya siapa aja? Boleh dijawab. Mungkin balik lagi ke Kak Adela. Izin sebentar ya, Pres. Mungkin maksud di sini tuh pelaku pasarnya terlibat dalam pasar itu sendiri gitu. Contohnya mungkin dari pelaku pasar saham ataupun pelaku pasar apa ya bisa kita klarifikasi contoh tuh. Karena kenapa kita memberikan rekomendasi ini mungkin tidak hanya stakeholder juga, tapi mungkin dari segi pelaku pasar itu sendiri. Jadi setidaknya masyarakat tuh kayak merasa wah tidak hanya dari segi stakeholdernya juga memberi kita edukasi, tapi dari segi pelaku pasarnya setidaknya mungkin bisa seperti investor gitu kan, atau enggak emiten, atau enggak siapa lagi ya, pejamin emisi gitu-gitu. Jadi semuanya ikut berkolaborasi. Jadi setidaknya semuanya itu kompak gitu dalam literasi keuangan gitu, atau dalam perencanaan keuangan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau seandainya memang dirasa tidak masuk, share kalau untuk dihapus. Tapi untuk informasi aja teman-teman, bahwasanya untuk yang mana sih barusan yang nomor 3 ini aja untuk menjawab bentar. Mana sih weakness nomor 1 dan 2, terus untuk opportunities-nya ya, weakness nomor 1 dan 2. Maksud aplikasi keuangan syariah masih sulit diterapkan. Oke. Ini weakness 1 dan 2 itu maksudnya punya Jabodetabek ya. Mungkin kalau di sini udah diubah. Jadi weakness nomor berapa ya ini ya? Bentar. Itu nomor berapa sih kalau di Jabodetabek? Pengaplikasian sistem keuangan masih sulit diterapkan. Berarti weakness 2 dan weakness 3 kalau nggak salah. Terus kalau untuk opportunities-nya itu masuk ke opportunity 1, 2, dan 1, 2, dan 4. Kalau di sini mungkin Kak bisa geser ke bawah opportunities-nya. Masuknya ke mana ya yang punya Jabodetabek. Soalnya kemarin dicampur-campur jadi rada liar. Sebentar. Oke, untuk opportunities-nya 1, 2, dan 4 berarti daya minat tinggi yang daya minat yang kemarin tentang terhadap halal industri, terus yang pajak belum bisa mengcover masyarakat, terus yang keempat tuh kebutuhan masyarakat terhadap pengolahan keuangan di masa pandemi. Itu untuk menjawab yang opportunity sama yang weakness-nya gitu.
Oke, teman-teman tadi seperti itu ya. Jadi yang poin nomor 3 ini sebenarnya gabungan dari weakness yang satu ya, yang satu sama yang dua, yang nomor 2, terus nomor opportunity-nya yang satu sama 4 gitu ya, Dela. Iya, Pres. Cuma mungkin di sini urutannya nggak bakalan sama lagi sama yang di sini. Oke, teman-teman, ada yang perlu dikritisi nggak? Itu Syauki mau ngomong, Pres. Syauki mau ngomong? Oh iya, boleh Syauki, silakan. Ya, kalau dari saya saran redaksinya itu kolaborasi dengan pelaku pasar dalam mengajak masyarakat menggunakan platform perencanaan keuangan gitu aja sih. Kan tadi Mas Fazrul butuhnya yang spesifik ya. Yaitu langsung spesifik aja. Kolaborasi dan pelaku masyarakat dalam mengajak masyarakat menggunakan platform perencanaan keuangan, atau mungkin kalau mau dilebih umumkan mengajak masyarakat melakukan perencanaan keuangan gitu. Dalam rangka mengajak masyarakat dalam mengajak masyarakat menggunakan platform perencanaan keuangan. Iya, itu benar sekali. Oke, teman-teman, apakah setuju dibikin kayak gini aja? Teman-teman yang lain apakah setuju dibikin kayak yang tadi Chauki saranin? Mungkin untuk bahasa yang nggak usah terlalu tinggi, boleh nih. Intinya Syauki langsung ke intinya. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, setuju ya? Kalau setuju, kita langsung ganti aja nih jadi rekomendasi nanti. Oke. Thank you, Kirin, Chauki, Dela. Ada lagi yang perlu dikritisi, teman-teman? Ya, karena perencanaan keuangan kita menjadikan dedikasi Mau nambahin boleh nggak? Boleh, silakan Chauki. Di ini WO ya? Ya, ini WO. Oke. Ini menyangkut dengan weakness yang kredibilitas kemarin. Setelah aku baca-baca, itu ternyata permasalahannya ada di ya perencanaan keuangan itu belum punya payung hukum gitu. Belum punya payung hukum yang mengatur. Jadi kalau memang menurut teman-teman layak ditambahkan di strategi matrix ini, itu mendorong otoritas yang berwenang untuk menyediakan regulasi tersendiri, regulasi khusus tentang lembaga perencanaan keuangan. Tapi gitu. ini sebenarnya butuh riset mendalam lagi sih. Untuk isi regulasinya itu apa ya, aku nggak bisa menjawab di sini. Cuma memang dari beberapa artikel literatur yang dibaca, banyak rekomendasi di media-media massa itu ketika terjadi kasus kemarin itu untuk menyediakan payung hukum tentang lembaga perencanaan keuangan. Oke. Gitu. Sebenarnya nanti kalau misalnya spesifik lebih ke apa aja isi regulasi dan sebagainya itu udah bukan di forum ini lagi nanti obrolannya, nanti ada forum yang lebih luas lagi. Cuma kalau misalnya mau ditambahin boleh, dan tadi dari siapa yang mau nambahin juga kayaknya ya udah deh, nggak apa-apa, sekalian ini kita tambahin sekarang kalau misalnya mau ditambahin. Kemarin juga yang FO kan udah ada penambahan juga ya kalau nggak salah ya. Kalau misalnya dari matrix FO
matrix SWOT-nya ada yang perlu ditambahin di poin-poin strateginya, boleh deh kita mulai sekarang aja, biar mungkin nanti kita nggak usah kelamaan lagi langsung rekomendasi gitu. Yang punya Xiaoqi boleh ditulis dulu aja kira-kira. WO nomor 5. Apa membuat regulasi, boleh diulangi lagi, sorry. Ya, mendorong otoritas terkait untuk menerbitkan regulasi khusus tentang lembaga perencanaan keuangan. Kak, punten pelan-pelan, Kak. Oke, maaf ya. Mendorong otoritas terkait untuk menerbitkan, terserah sih. Untuk menerbitkan regulasi khusus tentang lembaga perencanaan keuangan. Menerbitkan regulasi khusus tentang lembaga perencanaan keuangan. Pakai lembaga ya, Kak? Iya kan, pakai kan? Iya, karena yang diatur kan lembaganya, bukan perencanaan keuangannya itu. Kirim. Oke. Nah, tadi kayaknya ada teman-teman yang mau nambahin juga. Boleh teman-teman? Pres itu digabung di Jabodetabek atau dipisah poin sendiri Xiaoqi gitu? Apa itu? Oh, ya boleh deh. Dipisah aja. Xiaoqi gitu. LKTI, Xiaoqi. Oke. Thank you ya udah diingatin. Ada lagi teman-teman. Tadi ada yang mau nambah. Xiaoqi nggak usah mimpi pindah ke Jabodetabek ya. Iya. Xiaoqi di Jatim aja udah. Oke teman-teman, ada lagi? Kak, aku izin masuk. Boleh. Enggak, aku cuma nanya doang sih. Itu yang edukasi itu emang khusus generasi muda doang. Karena kayak kasus yang Mas Syauki angkat kayak Joska kayak gitu, kan itu sebenarnya OJK bisa ngawasin. Mereka kan emang harus ngelapor ya, harus terdaftar. Nah, Joska itu sendiri dia nggak terdaftar OJK. Jadi mau perlindungan konsumen pun sebenarnya itu kesalahan dari konsumennya. Karena ketika mereka menggunakan financial planner, mereka tahu itu nggak terdaftar OJK, tapi mereka tetap gunain kayak gitu. Nah, jadi menurutku sebenarnya edukasi nggak harus terbatas di generasi muda, karena untuk generasi muda, budgetnya masih terbatas ya. Ternyata yang kena tipu itu malah mereka yang udah matang ekonominya kayak gitu. Jadi menurutku lebih inklusif aja sih. Atau mungkin udah ada, tapi akunya nggak tahu. Sorry. Sorry, berarti tadi sarannya ubah narasi ya, yang poin 1. Tambah aja, Kak. Nggak usah ubah sih, Kak. Karena generasi muda juga penting sih. Gitu. Oke. Izin menjawab boleh nggak, Kak? Boleh, silakan. Terkait kenapa generasi muda itu kan narasinya emang edukasi generasi muda sebagai prioritas utama. Maksudnya itu bukan berarti untuk generasi-generasi yang lain tidak menjadi prioritas, tapi yang paling diutamakan adalah generasi muda. Mungkin lebih spesifiknya generasi muda di sini itu adalah generasi milenial dan generasi Z gitu. Karena kenapa? Karena kita pikir generasi muda ini termasuk salah satu senjata emas lah bisa kita katakan. Sudah dikatakan generasi yang produktif, lalu generasi yang melek terhadap teknologi, dan umurnya juga pas dalam perencanaan keuangan gitu. Kalau seandainya kita mengedukasi yang sudah tua misalkan, ya kan, yang sudah umurnya 41 tahun sampai 60, itu bukan lagi tahap untuk kita mengedukasi gitu. Tapi udah tahap harusnya mereka sudah praktek gitu.
Jadi kenapa kita memberikan prioritas utamanya generasi muda gitu, agar mereka dalam prakteknya bisa langsung disegerakan gitu. Gitu. Tapi jadi kalau menurut saya pribadi, untuk generasi muda sebagai prioritas utama itu sudah mencakup, berarti sebenarnya itu mengedukasi semuanya. Cuma generasi muda ini jadi prioritas utama seperti itu. Oke, gimana teman-teman? Roja khusus, apakah oke dengan begini aja? Ya, nggak apa-apa sih. Maksudnya aku cuma pengen memperjelas aja sih. Karena yang ketipu itu kan banyak nggak generasi muda doang gitu. Maksudnya aku nggak tahu how you define young generation di sini. Tapi maksudnya yang aku maksud ini kan yang ketipu tuh banyak yang 40 ke atas umur kayak gitu. Aku nggak tahu itu masuk generasi muda juga atau enggak gitu. Nah, tapi ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya udah itu aja. Teman-teman, aku kembali dengan teman-teman lagi. Gimana daripada mengedukasi generasi muda ini emang secara definitif mungkin rada apa ya, multi tafsir ya. Mungkin bisa dispesifikkan aja apakah itu generasi milenial, Gen Z atau gimana, silahkan teman-teman. Mungkin bisa ditambahin Kak, sebenarnya tuh teks narasi pertamanya tadi mengedukasi generasi Z dan generasi milenial. Terus kata dari di Shrek kemarin, dikat aja jadi generasi muda seperti itu. Oh gitu. Waktu di Shrek ya? Iya, waktu. Oke. Jadi generasi muda, milenial, dan generasi Z kayak gitu teman-teman. Mungkin kalau itu gimana kalau mengedukasi generasi milenial dan generasi Z sebagai prioritas utama gitu. Kalau ingin lebih spesifik. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Nggak ada yang keberatan, setuju? Kalimatnya gini deh enaknya kalau saran dari aku. Mengedukasi masyarakat dengan menjadikan gitu loh, mengedukasi masyarakat dengan menjadikan gitu. I don't know, ya itu kayak gitu. Dengan menjadikan generasi milenial dan generasi Z sebagai priority utama. Oke? Setuju? Oke, Kak. Teman-teman yang lain nggak ada masalah ya? Boleh deh aku tunggu 1 menit kalau misalnya teman-teman, setengah menit kalau misalnya teman-teman ada yang masih mau mengkritisi gitu. Nggak ada poin yang perlu dikritisi lagi ya teman-teman ya? Atau masih ada buat yang WO? Oke, kalau misalnya emang udah nggak ada yang perlu disampaikan lagi, nggak ada yang perlu dikritik lagi teman-teman di poin opportunity nah, kita lanjut nih ke poin yang trade strength.
ST ya sekarang Pres ya? Kenapa? Ya. Sekarang ke ST. Iya, sekarang kita ke ST. Ya, boleh dilanjutin dulu Mas Bintang. Oke, teman-teman maaf ya kalau misalnya aku lihat kiri kanan tuh karena double device. Oke, ini ada yang dari Jabodetabek sama Jabar. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau dikritisi dulu terkait saran rekomendasi dari Jabodetabek sama Jabar? Silahkan. Kirin mungkin share screen-nya agak ke bawah ya, minta tolong. Oh, iya. Enggak, tadi ke atas sedikit gitu, biar kelihatan atas banget. Ke atas sedikit lagi gitu, Kirin. Ya. Oh itu, ada dari Jabodetabek. Silakan, Adela. Izin menanggapi untuk Jabar, lebih selektif. Yang nomor 1 lebih selektif dalam memilih vintage yang legal dengan menguatkan anggaran dan prioritas yang miliki. Mungkin bisa kita ubah narasinya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, rutin melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk meningkatkan awareness dalam perencanaan keuangan. Nah, ini kembali lagi, ini bukan sebagai rekomendasi, tapi untuk edukasi kepada masyarakat sebagai perencana keuangan gitu. Jadi kalau yang satu kita ubah narasinya, yang kedua mungkin kalau saran dari Jabodetabek itu dihapus. Oke, Kak Adela ada saran untuk narasi yang poin 1? Lebih selektif dalam memilih vintage yang legal. Mungkin sampai situ aja gitu. Dengan menguatkan anggaran dan prioritas yang miliki, kalau seandainya ini mau ditambah, mungkin dari Jabar mau menjelaskan ini maksudnya apa, gitu. Oke, saat ini Jabar belum masuk ke room kita. Jadi nggak apa-apa, kita ambil keputusan di sini aja. Oke, itu ya saran dari Kak Dela. Makasih Kak Dela. Teman-teman regional lain atau teman-teman dari KTI silahkan. Apakah setuju sama sarannya dari Kak Dela Jabodetabek atau ada tanggapan lain? Silahkan. Apakah setuju atau ada tanggapan? Oke, dari Oke, berarti ini pada sepakat ya sama sarannya Kak Dela. Oke, Kak Mutia setuju ya Kak? Oke, teman-teman lain setuju ya? Oh ya, silakan Kak Dela. Ana barunya lebih selektif dalam memilih vintage yang legal. Itu kayak kalau kita lihat narasinya lebih ke masyarakat, jadi bukan ke Ana tadi mikirnya mungkin ke bagian stakeholder-nya mungkin untuk selektif dalam memilih meluluskan vintage atau gitu. Tapi setelah Ana baca lagi lebih selektif dalam memilih vintage yang legal dengan menguatkan anggaran. Nah, ini kayaknya lebih ke masyarakatnya lagi deh. Ya nggak sih, Kak? Iya, yang dituju sama dia ya. Iya, lebih ke masyarakatnya lagi. Iya. Mau diubah lagi mungkin Kak Dela narasinya? Kalau Ana nggak berani ubah,
karena kalau ngubah itu bakalan jauh banget gitu. Dan kita juga belum melakukan riset gitu, apakah yang diluluskan sebagai lembaga itu ada yang kurang legal atau gimana. Nah, tidak bisa berkomentar. Tapi kalau saran Ana, itu kalau narasinya seperti itu dihapus. Itu karena untuk masyarakat gitu. Oke, berarti poin 1, 2 dihapus ya? Maksudnya poin sarannya. Oke, teman-teman, itu tadi saran dari Kak Dela. Gimana, teman-teman? Jadinya bukan ngubah narasi ya, tapi kita hapus untuk yang poin 1, 2-nya, karena poin 1 tadi menurut Kak Dela lebih ke saran untuk masyarakat. Ya, silahkan Syauki. Ya, ini memang tadi sempat bingung juga ya ketika baca narasi di poin 1. Tapi sebenarnya emang perlu ditanyakan, ada teman-teman Jabar nggak sih? Yang selektif ini ya betul kata Kak Dela tadi, emang kalau dari sudut pandang masyarakat ya benar. Tapi kalau kita dari berbicara ini dari sudut pandang lembaga perencanaan keuangan ya, internal sistem pelaku perencanaan keuangan itu sendiri, mereka juga perlu selektif dalam, sebenarnya nggak hanya fintech aja gitu. Dalam jadi kan lembaga perencanaan keuangan itu dia berhak juga merekomendasikan ada masyarakat customer yang konsul terus direkomendasikan coba invest di sini, di sini, di sini. Nah, itu kan lembaga perencanaan keuangan harus selektif juga. Karena di PO, salah satu POJK yang aku baca pun, perusahaan penyedia jasa perencanaan keuangan itu berhak melakukan penjualan efek reksadana. Nah, artinya kan dalam menjual efek reksadana ini, ya lembaga perencanaan keuangan juga harus selektif memilih reksadana mana yang dia mau jual gitu ke masyarakat. Ataupun jasa-jasa lainnya yang boleh dilakukan oleh lembaga perencanaan keuangan. Jadi ini dalam masalah selektif memilih ini dari sudut pandang lembaga perencanaan keuangan juga bisa gitu. Dan justru nggak hanya fintech aja yang harus selektif, karena kalau lembaga keuangan kan yang nggak cuma fintech gitu, ada banyak lembaga keuangan. Nah ini sebenarnya perlu diklarifikasi dulu sama teman-teman yang mengusulkan. Ini dari sudut pandang mana masalah selektifnya ini. Itu sih. Oke, makasih Syauki. Kembali lagi ke Kak Dela. Silakan Kak menanggapin dulu. Oke. Ana setuju sih dengan Syauki. Cuma kalau seandainya teks narasinya diubah ke berbagai lembaga, itu kan masuk lagi ke sistem ya, ke orang dalamnya, internalnya. Itu nggak cocok untuk dimasukkan ke apa tadi? Bukan SO. ST. Iya. ST, tapi dia masuknya ke karena dia internal, dia masuk ke mana sih? WO atau enggak OW gitu. Gitu sih Kak. Misalnya enggak karena ini masuknya ke internal, bukan ke eksternal. Oke, berarti tadi yang sarannya Syauki itu diterima, cuma penempatannya dia lebih tepat ke WO ya Kak, dari Kak Dela. Dari Syauki mungkin mau menanggapi lagi? Nah, kalau aku sebenarnya lebih ini sih mau nanya teman-teman yang mengusulkan sih kalau memang ada. Jadi ini dia pakai sudut pandang mana gitu untuk yang masa selektif ini. Karena kalau yang mau dimasukkan ke WO tadi ya, boleh juga sih kalau mau menurut teman-teman, kalau emang mau seperti itu ya boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, karena kalau untuk masalah, karena ini lagi-lagi ke kredibilitas sebenarnya, ke kinerja lembaga perencanaan keuangan itu sendiri, masalahnya sebenarnya lebih mengakar ke yang regulasi tadi sih kalau yang aku melihatnya ya. Lebih mengakar di situ, itu dulu mungkin yang bisa diprioritaskan, baru dia dari regulasi itu juga nanti bisa diberikan gitu kan, masalah kriteria-kriteria jasa, kriteria-kriteria batasan-batasan untuk lembaga perencanaan keuangan, sehingga dia bisa lebih selektif juga ke depannya gitu. Itu sih. Jadi ini nggak ada teman-teman yang mengusulkan ya, kalau nggak salah tadi belum hadir. Saya pengen minta klarifikasinya dulu biar jelas framingan di sini. Baru tadi kita bisa menyepakati sarannya teman-teman Jabodetabek atau tidak gitu. Tapi sebenarnya kalau emang ini, oh ya ini udah masuk ST, berarti emang lebih tepatnya nih
kita bisa mengasumsikan, sekali lagi ini asumsi karena teman-teman yang mengusulkan nggak ada, ya ini berarti dari sudut pandang masyarakat sih. Kalau emang dimasukkannya di poin ini ya, trade strategi untuk mengatasi trade gitu. Kalau aku sih asumsinya gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita menjalankan dulu saran yang pertama dari Kak Dela terkait hapus narasi dari dan prioritas yang dimiliki sama poin 2. Gitu dulu ya, boleh Kak Dela? Kak Afwan, kayaknya Jabar udah masuk deh, Kak. Ada Oh, udah. Hana. Halo, dari Jabar? Iya, maaf Teh, saya Ya. itu baru masuk. Ini, tadi terkendala jaringan. Kalau boleh tahu ini lagi bahas yang mana ya Teh? Iya, tadi jadi ada saran dari Jabodetabek sama Jabodetabek Adela sama Syauki dari KTI untuk poin 1 ini gitu, mau minta penjelasan dari Jabar. Ini dilihat dari perspektif mana gitu, siapa yang disarankan untuk selektif dalam memilih fintech yang legal ini? Apakah masyarakatnya atau lembaganya atau gimana? Mungkin silahkan dijelaskan dulu, Kak. Oh iya, siap-siap, baik. Nah iya, betul. Ini poin 1 sama 2 itu masyarakat gitu. Dari pemerintah ke masyarakat gitu. Jadi ini sorry, ini di saya putus-putus nih. Di teman-teman lain jelas nggak ya? cek. Jelas gak Teh? Oh ya, jelas. Tadi boleh diulang sekali lagi, Kak? Ya, intinya ini sarannya untuk masyarakat Teh. Saran untuk masyarakat. Oke. Tadi ya, Syauki tadi yang minta penjelasannya. Jadi tadi buat masyarakat ya? Ya, oke, makasih jawabannya. Mungkin kita bisa meninjau langsung aja tadi ya yang sarannya Kak Dela. Oke. Dari ya Kak Dela, berarti tadi jadi dipindahin gitu ya Kak, saran dari Kak Dela? Enggak, tapi dihapus kalau untuk masyarakat. Dihapus ya? Oke. Nah, tadi jadi gini Kak Hana ya dari Jabar. Nah, untuk poin 1, 2 ini karena dinilai sarannya lebih ke masyarakat, jadi di sini teman-teman menyarankan untuk dihapus gitu karena dianggap kurang sesuai kalau dimasukkan ke rekomendasi strategi. Mungkin dari Kak Hana mau menanggapi dulu. Baik Teh, silakan mengikuti forum. Oke, berarti teman-teman yang lain tadi setuju sih untuk yang poin 2 dihapus, cuma yang untuk poin 1 dihapus ini belum semuanya ya yang ngasih tahu tadi. Silakan teman-teman, jadi ini kita hapus ya poin 1, 2 dari Jabar. Dari Jabar juga udah mau konfirmasi, boleh? Oke, silakan. Satunya gitu. Oh iya? Dari kenapa ini siapa yang ngomong? Syauki ya. Sudut pandangnya yang diubah gitu. Atau gimana? Dari Kalau Syauki. Ya. Berarti kalau mau ubah sudut pandang, tinggal redaksinya juga ya yang diubah. Seperti itu. Iya, tadi dari Syauki, kalau misalnya sudut pandang itu ke saran untuk lembaga, itu boleh dipertahankan gitu. Tapi kalau tadi makanya dikonfirmasikan ke Kak Hana, apakah ini untuk perspektif masyarakat atau untuk lembaga gitu. Tapi ternyata kan tadi buat masyarakat ya. Tapi kalau mau diubah ke perspektif lembaga juga bisa sih Teh. Oke, berarti kita hapus dulu ya yang poin 2 karena tadi yang di awal disetujui poin 2-nya dihapus dulu. Ya. Ini nomor poin 1 kita tinjau abis ini. Silakan Kak Kirin mungkin dihapus dulu yang poin 2. Terus yang fintech yang legal itu dengan menguatkan anggaran itu dihapus ya sampai dimiliki. Tadi teman-teman udah pada sepakat sih yang itu. Jadi cuma sampai yang dari dengan itu dihapus sampai yang dimiliki. Nah, iya. Oke. Ya. Tadi Syauki ditanyain sama Jabar sarannya buat yang kalau perspektif lembaga. Ya, menanggapi ya. Kalau seperti itu,
tadi teman kalau mau diubah dari perspektif lembaga, kalau nggak salah tadi Kak Dela ini ya, menyarankannya masuk di WO nggak sih? Iya. Kalau aku malah Iya benar. di SW, karena kan ini kan yang coba mengseleksikan itu dari lembaga perencanaan keuangannya. Berarti kan itu dari internal, tapi yang coba diatasi tadi masalah kredibilitas itu, yang mana ini sebenarnya gimana sih ngomongnya? Iya, ini bukan SW ya kalau lebih selektif gitu ya. Tapi Jadi SW kan, nggak ada, Mas oh Syauki. iya, ada. Sorry. Ya bisa sih mungkin di OW ya, di opportunities dan weakness yang lebih, mungkin kalau mau ditambahkan poin baru ya, lebih selektif dalam dalam memilih lembaga keuangan, atau lebih selektif dalam merekomendasikan lembaga keuangan kepada customer ya, gitu mungkin sarannya. Kak Kirin boleh ditulis dulu. Di situ nggak apa-apa poin 1. Gimana Kak? Maaf. Di poin 1 yang Jabar mau diubah narasinya. Lebih selektif dalam merekomendasikan. Gimana Kak? Merekomendasikan fintech yang legal. Tadi lembaga keuangan ya, Selfie. Diganti ya Kak? Lebih selektif dalam merekomendasikan lembaga keuangan kepada customer. Customer. Customer gitu ya? Iya, terus fintech yang legalnya dihapus. Oke, kalau narasinya seperti ini dan dipindah ke WO, apakah teman-teman setuju? Tadi dari Jabar udah mempersilahkan ya. Jadi dari teman-teman yang lain, apakah setuju? Oke, dari Jabodetabek setuju. Dari regional lain, dari teman-teman KTI, ya Kalbarteng setuju. Dari Jatim, Jogja, setuju. Jadi pindah ke, ya dari Sultenggo, dari Sumbakteng, dan teman-teman KTI lainnya. Oke, kita pindah ke WO ya, Kirin. Minta tolong ya ke WO. Oke. Oke, balik lagi ke ST. Nah, di sini untuk yang poin-poin saran di ST, ini ada lagi yang mau menanggapi. Silakan teman-teman, kalau mau ditanggapin dulu yang poin ST sebelum pindah ke selanjutnya. Aman ya, berarti kalau nggak ada yang mau nanggepin lagi. Atau ada yang menambahin lagi untuk yang ST?
mumpung masih dibahas di sini. Oke, kalau gitu kita lanjut aja karena nggak ada lagi yang mau nanggepin. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Sebelumnya, Pres Ajul udah balik belum, Pres? Ya, Pres Ajul belum balik ya. Halo ya. Oh ya, oke. Udah tadi Pres yang poin ST. Oke, sekarang kita ke UET ya. Oke, thread weakness Jabodetabek, integrasi pendidikan keuangan syariah di dalam kurikulum pendidikan secara keseluruhan, segmentasi pendekatan pendidikan keuangan syariah kepada beragam industri, meningkatkan kualitas platform ekonomi syariah yang tersedia, membuat Jabar membuat perencanaan keuangan sesuai anggaran dan priority. 2. Adanya sosialisasi perencanaan keuangan secara berkelanjutan dan terencana. 3. Membaca informasi mengenai fintech ilegal di Indonesia melalui platform terpercaya. Oke, teman-teman BTW apa namanya? Threat weakness ini antum paham kan ya, kita harus apa di strategi threat weakness. Kalau misalnya SO kan ya kita gunain strength kita dengan opportunity yang ada biar kita apa namanya bisa bikin strategi yang bagus lah dari strength kita terhadap opportunity yang ada gitu. Nah kalau WT teman-teman ngerti kan? 3, 2, 1. Oke, aku anggap ngerti ya. Dari teman-teman, apakah ada yang menurut antum perlu dikritisi? Dela, silahkan. Mau membahas tentang Jabar yang nomor 1, membuat perencanaan keuangan sesuai anggaran dan prioritas. Itu kembali lagi itu adalah tujuannya masyarakat. Lalu nomor 3, membaca informasi mengenai vintage ilegal di Indonesia melalui website atau halaman percaya, itu juga untuk masyarakat. Jadi kalau saran dari Jabodetabek itu dihapus. Sorry, yang poin nomor 3 ya? Iya benar, 1 dan 3. 1 dan 3. 2 enggak? Kalau 2, kalau seandainya ini rekomendasinya untuk stakeholder adanya sosialisasi perencanaan keuangan secara berkelanjutan dan terencana, mungkin itu akan masuk. Cuma kalau kembali lagi kalau sudut pandangnya masyarakat itu tidak masuk gitu. Oke. Buat teman-teman Jabar yang poin nomor 2 ada tanggapan? Siap, izin menanggapi dulu ya Kang. Untuk Boleh. yang nomor 1 yaitu sudut pandang masyarakat. Tapi untuk yang nomor 3, karena tadi sudut pandangnya sudah diubah ya yang tadi, nah ini juga bisa diubah sudut pandangnya dari internal lembaga gitu. Jadi dari membaca informasi mengenai fintech ilegal di Indonesia, kalau kan tadi sebelumnya itu merekomendasikan gitu. Nah ini juga sama, bisa aja membaned, melarang, atau misalnya mengajukan informasi gitu mengenai lembaga keuangan yang ilegal di Indonesia gitu, biar masyarakat juga tahu gitu. Seperti itu. Oh, itu buat yang poin nomor 3 ya? Ya, memberi. Oh. Ada tanggapan teman-teman yang lain? Yang poin nomor 2 ini bukan untuk masyarakat ya? Iya, bukan. Oke, teman-teman yang lain poin nomor 3, poin nomor 1, apakah ada tanggapan lain? Tadi itu di kolom chat dari Teh Dela
ngajuin saran yang 3 gitu, membantu memberi di membaca jadi memberi. Oh iya, sorry. Ya. Uh, Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi? Boleh nggak Hana yang poin nomor 1 dijelaskan? Sebenarnya apa sih membuat perencanaan keuangan sesuai anggaran dan prioritas? Itu kalau di matriks dapat dari yang matriks mana sama mana, poin yang mana sama poin yang mana. Oh iya, sebenarnya itu waktu thread kalau nggak salah kemarin udah dihapus yang masyarakatnya konsumtif sama boros. Jadi tesnya itu membuat perencanaan keuangan sesuai anggaran dan prioritas gitu. Oke, kalau gitu tadi saran dari teman-teman Jabodetabek dari Dela, ini poin 1 sama poin nomor 3. Sebenarnya kalau misalnya ngelihat sih, poin nomor 1-nya sih yang yang apa ya, yang menurut antum lah ini kurang masuk gitu. Cuma aku kembali lagi ke teman-teman, apakah ini poin nomor 1 perlu dihapus saja karena melihat mungkin ada beberapa yang udah masuk juga. Karena melihat ini kayaknya aku jadi ngasih pendapat ya. Silakan teman-teman, poin nomor 1 apakah perlu dihapus atau enggak? Dari teman-teman Jatim, Jogja, Sultanggo, dan teman-teman dari regional lainnya, mungkin apakah ada tanggapan untuk poin nomor 1? Dia tadi yang poin nomor 1 Jabar dihapus saja kan ya sarannya. Halo teman-teman, dihapus, setuju? Kalau misalnya nggak ada opsi berlawanan, kita hapus nih teman-teman. Teman-teman Jabar, apakah setuju dihapus saja? Iya, kalau dari tim kami, kalau memang misalnya tidak ada usulan dari regional lain untuk poin 1 ini, silakan bisa dihapus aja. Terima kasih. Sama-sama. Aku tunggu sampai jam 9:01 ya. Jam 9:11.
Oke, teman-teman, udah jam 9:11. Jadi, karena nggak ada waktu berlawanan, kita hapus aja ya. Oke, others point ini nanti ada 5 poin yang kalau misalnya teman-teman rasa perlu dikritisi, silakan teman-teman. FYI, ini aku mau ngasih tahu ya, sedikit aja. Kita sampai jam 12, kalau misalnya di rundown, jam 12 itu kita udah sampai ke peta helix, udah sampai ke poin rekomendasi. Sekarang udah jam 9:12. Jadi kalau misalnya kita, kalau misalnya kita bisa tepat waktu, jadi kita harusnya jam 12 itu udah selesai teman-teman. Dan nanti dilanjut sama talk show Sri Kandi seperti itu. Izin masuk, Pres, boleh? Boleh, silakan. Saya ingin membahas yang terkait poin 2. Boleh nggak ininya diganti redaksinya kayak jadi mengantisipasi adanya fintech ilegal di Indonesia melalui sosialisasi di website atau laman terpercaya gitu. Jadi di sini pemerintahnya perlu gitu terkait perencanaan terkait adanya antisipasi atau pencegahan fintech ilegal di Indonesia ini. Nah, kepada masyarakat itu bisa dengan cara melalui sosialisasi di website atau laman terpercaya kayak gitu. Boleh dijelasin nggak sosialisasinya seperti apa? Apakah itu tadi memberi informasi di website atau laman terpercaya kayak gitu. Jadi ada penambahan redaksi gitu. Kalau misalnya yang atas, ini kan berarti kan dari customer-nya ya, karena customer-nya memberi informasi mengenai fintech ilegal di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada fintech ilegal, langsung jadiin gitu, bener nggak sih? Iya. Kalau misalnya dari Titi, panggilannya apa sih Titi? Jamilah atau Nur? Oh, aku panggilannya Mila aja, Kak. Oh, Mila. Oke. Kalau dari Mila, kalau dari Mila itu berarti dari pemerintahnya ya yang apa? Iya. Yang memberikan sosialisasi gitu lewat website. Iya, bisa sosialisasinya itu seperti contohnya teman-teman kalau misalnya ada fintech ilegal silakan aduin ke sini ya begitu. Iya Kak, kayak gitu. Itu juga kan salah satu cara dalam meminimalisir gitu tersebarnya fintech ilegal di masyarakat juga gitu Kak. Oh oke. Aku nangkap sedikit gambarannya. Dari teman-teman apakah ada tanggapan? Ini mungkin bukan berarti, kayaknya kalau menurutku sih ini bukan ganti redaksi ya, tapi ditambah gitu, jadi ada poin pemerintahnya juga. Iya boleh Kak, ditambah juga bisa. Kalau dari teman-teman gimana? Izin menanggapi. Boleh, silahkan. Ya, sebenarnya sama-sama aja. Yang tadi juga yang sebelumnya, itu tuh dilihat dari perspektif internalnya juga lembaga atau pemerintah. Nah,
memberi informasi juga termasuk tindakan antisipasi gitu ya. Tapi terserah diserahkan kembali gitu ke forum mau pakai redaksi awal atau yang tadi juga sama-sama aja mengikuti. Setuju. Oke, thank you. Semisal nih kita tambahin aja gitu, memberi informasi mengenai fintech ilegal di Indonesia melalui website atau laman terpercaya. Terus kita juga memberi informasi mengenai mengantisipasi adanya fintech ilegal melalui ada saran redaksi nggak teman-teman kalau misalnya dari masyarakat kita himbau buat boleh bisa bentar. Mungkin Pres mengantisipasinya diganti dengan mengnya dihapus mengenai antisipasi atau enggak memberi informasi untuk mengantisipasi adanya vintage itu juga boleh. Jadi mengenainya diganti dengan untuk. Gitu. Gini, yang pertama memberi informasi mengenai antisipasi adanya vintage. Gitu sampai akhir. Terus yang kedua memberi informasi untuk mengantisipasi adanya vintage gitu. Gitu. Mengnya tetap ada Kak, pusing ya? Ya udah ini aja. Memberi informasi untuk mengantisipasi adanya vintage ilegal gitu. Gitu. Oke teman-teman, apakah jadinya kayak gini aja atau ada saran redaksi yang lain? Memberi informasi untuk mengantisipasi adanya fintech ilegal melalui sosialisasi biasa terpercaya. Ada tanggapan? Saya sendiri cukup Pres. Atau enggak melalui sosialisasi D-nya itu dihapus juga nggak apa-apa sih. Isinya langsung adanya vintage ilegal melalui website terpercaya langsung gitu. Sorry gimana dia? Jadi sosialisasi D-nya itu dihapus gitu loh Pres. Soalnya tadi kan udah informasi itu udah termasuk sosialisasi kan. Oke. Jadi lebih padat aja gitu. Memberi informasi untuk mengantisipasi adanya fintech ilegal melalui website terpercaya. Ini udah nggak ada saran redaksi lagi. Aman? Oke. Ada poin lagi nggak teman-teman? Ada poin lain yang perlu kita kritisi?
Nggak ada. Kalau nggak ada, siapa boleh silakan. Tadi ada yang ngomong nggak sih? Oke, nggak ada ya. Kalau misalnya emang ini udah, kita bisa langsung masuk ke poin rekomendasi. Wah, cepat sekali. Keren. Teman-teman, di poin rekomendasi, kita harus lebih more dan kalau bisa itu emang udah aplikatif seperti itu. Jadi misalnya di sini apa namanya, contoh ya yang mana ya, contoh lebih selektif dalam merekomendasikan lembaga keuangan pada customer. Nah, maka di situ udah harus lebih spesifik lagi gitu. Atau contoh digitalisasi literasi keuangan syariah dan inovasi sistem teknologi dalam perencanaan keuangan syariah. Maka contoh apa ya contohnya ya, membuat sebuah aplikasi bla 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 gitu. Nah, cuma nanti kalau misalnya sarannya kayak gitu, maka mungkin kita perlu kritisi lagi kalau misalnya mau membuat aplikasi, apakah udah ada atau belum. Kalau misalnya emang belum ada, oke, kita masukin. Tapi kalau misalnya udah ada, apa bedanya? Seperti itu teman-teman. Jadi more spesifik, more aplikatif untuk poin rekomendasi. Seperti itu. Nanti poin rekomendasi udah jadi semuanya, seperti apa yang kita mau, nanti kita masukin, tinggal masukin ke poin-poin pentahelik gitu. Tapi nanti buat poin pentahelik aku jelasin setelah poin rekomendasi selesai. Jadi ya teman-teman ya, kampanye perencanaan keuangan syariah di berbagai platform contoh itu adalah sebuah rekomendasi yang berupa program ya. Jadi itu juga bisa masuk. Mungkin tinggal redaksinya aja yang diperhalus seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, dan untuk poin rekomendasi sendiri, mungkin teman-teman semoga masih ingat ya, kemarin kita juga bahas apa namanya, yang probable, possible, improbable itu, high, medium, low itu kita mungkin nanti kirim, boleh share yang sebelah situ juga, bentar mau berarti. Oke, kirim boleh nanti prioritas masalahnya juga boleh di share juga apa namanya, filenya. Jadi kita bisa sama-sama mastiin gitu apakah rekomendasi-rekomendasi yang kita buat ini sudah bisa menjawab masalah-masalah yang ada di kotak-kotak tersebut. Paling enggak kita harus bisa jawab di kotak 9, 6, 3 seperti itu. Nah, habis itu kalau misalnya udah kejawab semua, kita mulai masuk ke poin pentahelik. Tapi kalau ternyata ada yang belum, maka kita harus buat rekomendasi lagi yang sekiranya cocok untuk direkomendasikan untuk menjawab masalah tersebut. Apakah dapat dipahami teman-teman semua? Sorry, Kak Kirin, yang dimaksud sama PES Ajul yang tabel-tabel itu, yang prioritas masalah. Ya, yang tabel-tabel prioritas masalah. Yang improbable, nah iya gitu. Oh, yang kotak ini ya, Kak? Iya, benar sekali. Ngirimnya gimana ya, Pres Ajul? Kan kita kan udah pakai ini sudah pakai Google Doc buatkan rekomendasi. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat apa namanya, yang masalah itu, yang prioritas masalah bisa lewat chat screen atau
boleh juga kirimin filenya aja gitu. Jadi terserah teman-teman mau lihat lewat HP atau mau lihat share screen, gak ada masalah. Cuma nanti yang rekomendasi kita sama-sama lewat ini aja, lewat Windows atau Windows Tab atau device lain begitu. Gimana teman-teman? Apakah dapat dipahami? Atau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke poin rekomendasi untuk menjawab prioritas masalah. Boleh kirim di share yang ini, prioritas masalah. Udah belum dikirim ke grup aja, nggak ada masalah. Linknya udah ada kan ya Presajul, yang link Google dokumennya. Oh, iya. Teman-teman mungkin bisa lihat langsung di filenya aja, di lainnya. Kamu ngirim di mana, Rin? Di chat. Ada di room chatnya Presajul. Di room chat. Oh, ini yang permasalahan umum dan fakta empiris ini ya? Tadi kalau nggak salah, sebentar aku kirim lagi ya linknya. Oh, ini dia nih, ya udah. Makasih ya. Dewa, writing hand, boleh silakan. Oke, mungkin ini rekomendasi yang pertama. Anak ambil dari SO digabung sama